Halo, jumpa lagi sama gua MK di channel MK Talk. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu sukses, dan yang pastinya selalu sejahtera. Kali ini gua akan menjawab pertanyaan yang udah masuk. Pertanyaannya, kalau dicurhatin sama orang yang kita cinta, itu harus gimana? Biasanya orang itu kalau curhat pasti dia punya masalah, punya unek-unek. Jadi dia pengen berbagi supaya unek-uneknya, masalahnya itu bisa keluar. Dan semua orang pasti suka curhat juga. Mau cewek, mau cowok. Ya walaupun kebanyakan cewek yang suka curhat. Nah sekarang gimana kalau orang yang kita cinta, dia curhat sama kita, terus kita harus gimana? Ya balik lagi, biasanya orang curhat dia pengen keluarin unek-uneknya. Nah, unek-uneknya itu pasti dia ceritain semuanya. Jadi kalau dia curhat, dengerin. Karena orang curhat ada dua. Satu pengen didengerin, satu pengen emang minta solusi. Tapi biasanya kalau orang yang kita suka dia curhat, ya masalahnya mungkin nggak terlalu berat. Dia hanya pengen keluarin perasaan dia, apalagi cewek ya. Dia pengen dia pengen didengerin gitu. Nah biasanya kalau dia curhat ya udah dengerin aja. Karena kenapa? Karena kalau orang curhat dia pasti pengen salurin dia punya masalah tadi, unek-uneknya. Makanya kebanyakan kalau orang curhat dengerin aja. 90% dengerin. Dan 10% kasih solusi. Karena biasanya orang curhat itu pengen didengerin, pengen dingertiin gitu. Nah, solusi dia butuh juga, tapi sebenarnya yaitu lebih gede dia pengen salurin perasaan dia. Jadi 90% dengerin curhatannya, 10% solusi, kasih solusi. Jadi emang solusinya itu kalau kita mau ngasih solusi, kecil aja. Kadang-kadang kita tuh dengerin orang suka curhat gitu. Kita pengen sok bijak gitu, pengen memotivasi. Jadi kesannya kita tuh mau kasih solusi yang bagus. Tapi faktanya kebanyakan orang curhat itu nggak mau, bukan nggak mau. Kadang-kadang dikasih solusi, ya paling didengerin ya sedikit aja solusinya gitu. Karena dia pengen benar-benar membuang rasa rasa unek-uneknya di dalam hati gitu. Jadi kasih solusinya ya ringan-ringan aja gitu. Jangan menjadi sok bijak saat dia curhat terus kita sok bijak. Oh kamu harus begini, kamu harus begitu, salam baper. Nah jangan gitu, pokoknya dengerin aja. Oh ya bilang, ya gue juga merasakan apa yang lu rasakan. Udah. Ya waktu dia curhat dengerin. Sedikit kasih solusi. Tapi jangan banyak-banyak. Pokoknya dengerin aja kayak mengerti keluh kesah dia gitu. Kayak ya kita juga merasakan keluh kesah dia. Jadi dengerin aja. Karena kalau orang curhat ya itu. Tadi lagi yang dia butuhkan kayak kenyamanan. Dia pengen berbagi gitu. Solusinya ya dia butuh tapi nggak terlalu banyak. Jadi kalau dia curhat ya dengerin. Nah curhat juga banyak macamnya nih. Curhat ada yang mungkin dia curhat karena dia senang gitu. Dia ketawa-ketawa, dia pengen ngobrol makanya dia curhat, dia senang gitu kan. Ada juga curhat karena dia punya masalah yang berat. Entah masalah pribadi dia, masalah dia dengan sekelilingnya dia, orang-orang yang ada di dekat dia. Ada juga mungkin dia curhat karena dia ngerasa sedih, ada sesuatu yang buat dia sedih. Jadi ya pahami aja. Jadi kalau emang curhatnya seneng, ya kita juga harus antusias juga. Cerita, ketawa. Pokoknya bawa happy. Nah kalau dia lagi curhat masalah gitu, masalah entah sama orang di dekat dia, masalahnya kayaknya berat banget. Ya udah, itu dia memang butuh solusi. Kasih solusi tapi jangan terlalu banyak. Pokoknya dengerin. Apalagi yaitu kalau dia curhatnya dia sedih.
Nah, dia lebih butuh banyak didengarkan. Jadi, balik lagi, ya lebih banyak didengarkan aja, dengerin aja gitu. Dan mengerti perasaan dia saat dia curhat yang sedih-sedih ya. Nah, kalau orang yang kamu cintai curhat, ya tadi, lihat lagi, kalau dia lagi senang curhatnya, ya udah boleh sambil tepuk dia, peluk, wah hebat, seru gitu ya. Dia pasti suka juga gitu. Pokoknya ada koneksi lah gitu. Kalau dia sedih, ya dipeluk juga. Maksudnya bukan dipeluk mesum ya, dipeluk kayak ditepuk aja, ya udah kamu harus sabar, lalu sedikit, ya udah cerita lagi gimana ceritanya. Udah sini berbagi sama aku gitu. Jadi harus lihat dulu kondisi dia curhatnya seperti apa. Jadi kalau kita ngerti, kita merasakan apa yang dia rasakan, nah dia senang gitu ya. Oke, sukses selalu. Gua MK, sampai jumpa lagi. Sebentar lagi mau buka puasa, jadi nyetok dulu biskuit. Jadi pas buka puasa langsung makan yang manis-manis, makan biskuit. Nah, yang seger-seger juga ada. Jadi pas buka langsung minum yang seger, sirup jeruk. Jadi pas buka langsung minum yang segar juga. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa.